Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan melakukan presentasi tentang ujian akhir tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Kontrol Terdistribusi dengan judul Perancangan dan Simulasi Sistem Kontrol Cascade menggunakan Centum VP. Untuk anggota kelompoknya, di sini ada Raffi, Alvin, saya sendiri Hilman, lalu ada Arkanesta. Berikut adalah daftar isinya. Yang pertama, latar belakang. Dalam industri proses modern, sistem kontrol cascade telah menjadi solusi utama untuk mengatasi keterbatasan single loop control pada proses yang kompleks dengan multiple variabel yang saling berinteraksi. Sistem kontrol cascade menggunakan dua controller yang bekerja secara hierarkis, master controller untuk variabel primer dan self controller untuk variabel sekunder, sehingga mampu memberikan respon yang lebih cepat dan akurat terhadap gangguan proses. Yokogawa Sendung VP sebagai salah satu Distributed Control System atau DCS terdepan menyediakan platform yang ideal untuk implementasi kontrol cascade dengan tools dan yang komprehensif dan interface yang user-friendly. Melalui tugas ini, dilakukan perancangan dan simulasi sistem kontrol cascade berdasarkan PID yang diberikan dengan menggunakan FCS AFV 30D sebagai Full Control System dan HIS 0164 sebagai level indikator sistem untuk memberikan pemahaman praktis tentang implementasi kontrol cascade dalam lingkungan industri menggunakan software DCS yang sesungguhnya digunakan di lapangan. Selanjutnya ada tujuan dari pengerjaan tugas ini. Yang pertama, sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Sistem Kontrol Terdistribusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Aziz Muslim, ST, MT, PhD. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara kerja plan pada software Sendu VP Yokogawa. Yang ketiga, melakukan simulasi kontrol cascade menggunakan Sendu VP untuk memverifikasi yang pertama, respon sistem terhadap perubahan set point. Yang kedua, kemampuan menangani gangguan atau disturbance rejection. Lalu, tujuan keempat, analisis hasil simulasi untuk mengevaluasi yang pertama, waktu tuning PID, dan yang kedua, kemampuan sistem dalam mempertahankan set point yang telah diatur. Selanjutnya ada skema PID-nya. Yang sebelah kiri merupakan plan yang akan diuji coba. Tujuan utama dari sistem kontrol ini adalah mengontrol kemurnian produk distilat secara konsisten dan efisien, sambil menjaga stabilitas dan keamanan operasi peralatan. Sistem kontrol cascade yang diidentifikasi dari PID tersebut adalah kontrol temperatur atau TC yang mengatur set point untuk kontrol aliran atau FC. Untuk master controllernya yaitu TC yang mengukur temperatur tangki. Slave controllernya yaitu FC yang mengukur aliran reflux dan distillate. Lalu ada juga final control element yaitu control valve pada jalur reflux yang dimanipulasi oleh FC. Lalu ada proses PID. Proses utamanya, yang pertama ada kondensasi. Uap dari tangki akan didinginkan oleh kondenser untuk mengubah fasanya dari uap menjadi cair. Yang kedua, akumulasi dan pemisahan. Cairan yang terkondensasi ditampung di dalam reflux drum sebelum dibagi menjadi dua aliran, yaitu reflux dan distillate. Untuk reflux, sebagian cairan dikembalikan ke tangki untuk menjaga suhu dan kemudian produk. Lalu distillate itu adalah sisa cairan yang diambil sebagai produk akhir. Lalu ada variabel proses atau PV. Variabel ini diukur untuk monitoring dan kontrol. Yang pertama ada suhu tangki, diukur oleh sensor TT. Yang kedua ada level cairan di reflux drum, diukur oleh sensor LT. Lalu ada laju aliran reflux, diukur oleh sensor FT di jalur reflux. Lalu ada juga laju aliran distilat, diukur oleh sensor FT di jalur distilat. Lalu ada MV atau manipulated variable.
Ini adalah aliran yang dimanipulasi untuk menjaga PV pada set point. Yang pertama, aliran reflux diatur oleh control valve di jalur reflux sebagai output dari sistem kontrol cascade dari TC ke FC. Lalu ada aliran distilat diatur oleh control valve di jalur distilat sebagai output dari sistem kontrol level dari LC ke FC. Oke, selanjutnya ada loop kontrol temperatur yaitu TC, berfungsi untuk menjaga temperatur di bagian atas kolom distilasi yang diukur oleh TT agar tetap konstan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Dalam distilasi, temperatur pada suatu tray memiliki korelasi yang sangat kuat dengan komposisi atau kemurnian uap pada titik tersebut. Dengan menjaga temperatur tetap stabil, maka kemurnian produk distilat yang dihasilkan juga akan stabil. Nah, cara kerjanya itu pertama, TT atau temperatur transmitter mengukur temperatur aktual di tangki. TC yaitu temperatur controller membandingkan temperatur aktual PV dengan temperatur yang diinginkan SP. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan atau error tersebut, TC akan menentukan berapa banyak aliran reflux yang dibutuhkan untuk mengoreksi temperatur. Output dari TC ini bukan langsung ke valve, melainkan menjadi set point baru untuk flow controller, yaitu FC di jalur reflux. Pada proses ini, master controller masuk dalam skema cascade. Ia fokus pada tujuan utama, yaitu kualitas, dan memberikan perintah ke loop bawahannya. Selanjutnya ada loop kontrol aliran reflux, yaitu FCR, berfungsi untuk memastikan bahwa jumlah aliran reflux yang diperintahkan oleh TC benar-benar dikirim ke kolom secara akurat dan cepat, tanpa terpengaruh oleh gangguan minor seperti perubahan tekanan pada jalur. Cara kerjanya sendiri yaitu FC atau flow controller menerima set point aliran LSP dari TC. FT flow transmitter mengukur aliran reflux aktual L yang sedang mengalir. FC membandingkan aliran aktual dengan set point yang diterima, lalu secara cepat memanipulasi bukaan kontrol valve di jalur reflux untuk memastikan aliran sesuai dengan perintah TC. Pada proses ini, servo controller masuk dalam skema cascade. Tujuannya adalah mengeksekusi perintah dari master yaitu TC dengan cepat dan tepat. Adanya loop ini membuat kontrol temperatur menjadi jauh lebih stabil dan presisi. Lalu ada loop control level reflux drum yaitu LC berfungsi untuk menjaga level cairan dari dalam reflux drum agar tetap konstan sesuai nilai yang diinginkan yaitu set point. Tujuannya adalah untuk mencegah drum menjadi kosong yang bisa merusak pompa reflux atau meluap yang bisa mengganggu proses di dalam kolom distilasi. Cara kerjanya, LT level transmitter mengukur level cairan aktual di dalam drum dan mengirimkannya sebagai proses variabel PV ke LC. LC yaitu level controller membandingkan level aktual PV dengan level yang diinginkan SP. Berdasarkan perbedaan tersebut, LC akan menghitung output manipulated variable yaitu FV. Output ini mempresentasikan total aliran keluar yang dibutuhkan dari drum yaitu L plus D SP. Nilai L plus DSP ini kemudian dikirim ke blok kalkulasi untuk digunakan dalam menentukan set point aliran distilat. Nah, blok kontrol ini merupakan kontrol utama untuk stabilitas inventaris. Perannya menyeimbangkan jumlah cairan yang masuk dari kondenser dan keluar, yaitu rival dan distilat dari drum, dengan cara yang cerdas dan tidak mengganggu loop kualitas. Selanjutnya ada loop kontrol aliran distilat, yaitu FCD. Berfungsi untuk mengatur aliran distilat agar sesuai dengan nilai yang telah terhitung oleh strategi kontrol level. Secara efektif, loop ini memastikan bahwa setiap kelebihan cairan di dalam drum yang tidak digunakan untuk reflux akan dibuang sebagai produk. Dengan cara kerja yaitu set point atau SP untuk FC di jalur distilat ini dihitung dari L plus DSP min L, di mana nilai L plus DSP berasal dari LC dan nilai L berasal dari pengukuran FT pada jalur reflux. FT yaitu flow transmitter di jalur disilat mengukur aliran disilat aktual dan mengirimkannya sebagai proses variabel yaitu PV ke FC. FC membandingkan aliran aktual PV dengan set point hasil perhitungan SP. Berdasarkan perbedaan tersebut, FC akan menghitung output manipulated variable atau MV dan mengirimkannya ke control valve di jalur disilat untuk mengatur alirannya. Loop ini adalah loop eksekutor untuk sistem kontrol level.
Perannya secara patuh mengikuti set point yang dinamis dan telah dihitung untuknya demi menjaga keseimbangan material yang diatur oleh LC. Lalu ada langkah-langkah pada cantum VP. Pada simulasi ini menggunakan FCS, AFC, AFV30D dan HIS, yaitu HIS 0164. Dengan variabel proses utama yaitu suhu tangki untuk kualitas dan level reflux drum untuk stabilitas. Dengan variabel proses sekunder yaitu aliran reflux dan aliran distilat. Lalu untuk blok yang digunakan itu analog input ada 4 buah, yaitu untuk membaca sinyal dari sensor TT, TLT, dan juga 2 buah FT. Lalu ada PID block 4 buah juga untuk step controllernya, yaitu TC, LC, dan 2 buah FC. Dan juga analog input sebanyak 2 buah untuk mengirimkan sinyal kontrol valve di jalur reflux dan distilat. Dan yang terakhir ada blok kalkulasi 1 buah untuk menghitung set point aliran distilat okasi perhitungan. Selanjutnya adalah cara-cara untuk melakukan simulasi di software Centum VP. Jadi yang pertama itu ada pembuatan bucket project. Kita bisa membuat bucket project atau folder dengan cara di pojok kiri atas terdapat file, it- itu lalu di-expand dan ada tombol outline. Jadi di outline ini kita bisa mengisi nama user, organization, dan project information. Lalu terdapat pemberian nama project. Setelah kita mengeklik OK pada outline, muncul properties, bisa mengisi nama project, lalu posisi project mau ditaruh di folder apa, dan project komennya mau diisi nama apa. Lalu selanjutnya ada pendefinisian FCS. Jadi setelah mengisi nama project, kita meng-create new FCS. Di sini kita setting station type-nya itu menggunakan AFV30D dan database type-nya itu general purpose dengan domain number dan station number itu satu. Lalu pendefinisian HIS, di sini kita menggunakan station type-nya itu PC with operation dan monitoring function, lalu domain number satu dan station number-nya 64. Selanjutnya pembuatan node dan input-output. Jadi setelah folder dari sistem kita udah dibuat, kita bisa mengekspand folder tersebut dan akan muncul beberapa folder lagi. Dan kita untuk membuat node dan input-output itu kita expand di FCS 0101, lalu expand ke IOM, dan di situ terdapat node satu. Jadi di node satu kita bisa buat beberapa file untuk deklarasi input dan deklarasi output. Lalu selanjutnya ada memasukkan variabel input. Di sini kita menggunakan 4 variabel input, mulai dari yang pertama adalah level transmitter, lalu ada 2 flow transmitter, yang satu digunakan untuk reflux dan satu digunakan untuk distillate. Dan yang terakhir ada temperature transmitter. Jadi di sini kita bisa menyeting service command-nya, lalu setting PNID tag name dan labelnya. Lalu selanjutnya ada memasukkan variabel output, kurang lebih sama dengan input. Kita di sini menggunakan 2 output. Yang pertama adalah flow control reflux dan yang kedua adalah flow control distillate dengan ada PNID tag name-nya dan labelnya. Selanjutnya pembuatan function block. Di sini kita membuat function block sesuai dengan sistem yang kita amati, mulai dari pembuatan function block dari input, lalu controller, ada pengurangan juga, dan terakhir ada outputnya. Lalu selanjutnya ada konfigurasi controller TC dan FC. Di sini kita karena mempunyai 2 loop, jadi kita menggunakan 2 grup, grup 1 dan grup 2. Dan kita bisa menyeting
controller-controller yang kita gunakan sebagai manipulated variable atau proses variabel atau set point variabel. Selanjutnya, setelah konfigurasi controller TC dan FC, dilakukan pembuatan visualisasi dari controller itu sendiri di file CG001. Dapat dilihat di situ ada visualisasi dari TIC1, FIC1, LIC1, dan FIC2. Selanjutnya, setelah membuat visualisasi dari controller, dibuat juga visualisasi untuk grafiknya. Yang dimana di sini kita membuat grafik GR001 sebagai visualisasi dari plan yang akan kita jalani. Setelah membuat grafik, dilakukan sebuah test function pada kolom FCS. Nah, pada FC sendiri nantinya ada tools yang dapat kita gunakan untuk konfigurasi wiring. Yang pertama ada konfigurasi wiring editor, yang dimana pada masing-masing terminalnya harus kita on-kan dan kita beri lag. Lag-nya ada 10 dan 2. Selanjutnya ada konfigurasi wiring operation. Sama halnya seperti wiring editor, kurang lebih sama. Oke. Setelah kita konfigurasi wiring, nantinya kita akan ke bagian name input. Nah, di sini kita akan memanggil, yang pertama itu memanggil GR001 atau memanggil grafik yang sudah kita buat. Selanjutnya kita juga memanggil CG001 atau memanggil visualisasi dari kontrol yang telah kita buat tadi. Nah, berikut merupakan hasil simulasinya yang dimana terlihat pada controller TIC untuk nilai PV, SV, dan MV-nya sekitar 30%. Untuk FIC002-nya nilai PV, SP, dan MV-nya itu 80%. Untuk controller LIC 001 nilai PV, SP, dan MV-nya itu di 80%. Dan untuk FIC 001 nilai PV, SP, dan MV-nya sekitar 30%. Dan hasil simulasi ini berjalan. Dapat lihat pada grafiknya berjalan. Selanjutnya ini dilakukan sebuah tuning controller. Yang dimana setelah tuning nanti nilai THC-nya menjadi 30%, FIC-nya 30%, LHC-nya sekitar 100%, dan FIC-nya sekitar 100%. Dan juga terdapat grafik untuk tuningnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi pada sistem Centum VP, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol proses pada kolom distilasi telah berfungsi dengan baik dan stabil. Seluruh loop pengendalian yaitu TIC 001 untuk suhu kolom, LIC 001 untuk level reflux drum, serta FIC 001 dan FIC 002 untuk aliran distilat dan reflux bekerja sesuai dengan fungsinya dan menunjukkan respon yang cepat terhadap perubahan set point. Pengaturan mode kontrol sebagian besar berada dalam kondisi otomatis, dan nilai proses variabel atau PV mampu mengikuti set point atau SP secara konsisten, yang mencerminkan keakuratan konfigurasi PID controller. Tampilan antarmuka HMI menunjukkan aliran proses yang berjalan sesuai skema PNID, di mana cairan hasil distilasi dapat didistribusikan ke jalur reflux dan distilat secara proporsional. Selain itu, grafik historis yang ditampilkan mendukung analisis performa secara real-time dan memperlihatkan kestabilan variabel-variabel penting selama simulasi berlangsung. Tidak ditemukan adanya alarm atau kondisi abnormal, menandakan bahwa sistem telah beroperasi dalam kondisi aman dan terkendali.
Struktur HMI yang tersusun rapi juga mempermudah pemantauan dan pengandalan proses oleh operator. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi sistem kontrol dalam distilasi lingkungan Sintum Vipit telah berhasil diimplementasikan dengan baik dan siap diterapkan dalam skala industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.